Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Kotuti dengan NIM E1A1221100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Drainase Perkotaan yang topik yang dapat diambil pada kesempatan kali ini yaitu drainase dan sewerage. Langsung saja pada topik pembahasannya. Yang pertama ada sub CPMK pembelajaran, yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 2 poin. Yang pertama adalah dasar teoritis dan definisi, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan sistem drainase dan sewerage secara ilmiah, memahami ruang lingkup fungsionalnya, serta mengidentifikasi perbedaan esensial dan karakteristik ekosistem. Yang kedua, urgensi dan aplikasi teknik, yaitu bagaimana mahasiswa terampil mengklasifikasikan komponen struktural sistem drainase sewerage, memahami sejarah implementasinya, dan melakukan kalkulasi dasar debit air limbah domestik harian. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup drainase. Pengertian teknis dari drainase yaitu serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu lahan agar dapat berfungsi optimal. Objek pengelolaan yaitu fokus utama pada air hujan dan limpasan permukaan, surface runoff, untuk mencegah genangan. Yang ketiga, drainase permukaan, saluran terbuka di permukaan tanah seperti selokan, parit, dan sungai buatan. Drainase bawah permukaan, yaitu menggunakan pipa atau saluran tertutup seperti gorong-gorong di bawah tanah. Dapat dilihat pada diagram siklus air perkotaan. Itu menjelaskan bagaimana proses dari siklus. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup sewerage. Sistem sewerage adalah jaringan perpipaan terpadu yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mengangkut, dan mengalirkan air limbah domestik ke unit IPAL. Dapat dilihat pada gambar infografis perbandingan drainase dan sewerage. Tujuan utamanya adalah mengisolasi zat berbahaya dan mikroorganisme patogen sebelum sisa limbah yang aman dibuang kembali ke ekosistem badan air penerima. Lanjut, fungsi dan manfaat sistem drainase. Adapun manfaat yang pertama, teknis hidrolik, yaitu mengendalikan limpasan air permukaan secara sistematis melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan air yang aman. Yang kedua, fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan yaitu untuk mencegah terjadinya erosi tanah yang memicu sedimentasi, menjaga kestabilan kualitas badan air, serta mendukung konsep ekodrainase. Yang ketiga yaitu sosial ekonomi, yaitu untuk melindungi integritas properti publik atau swasta dari kerusakan struktural akibat genangan, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi tanpa gangguan banjir. Lanjut, fungsi dan manfaat sistem sewerage. Yang pertama, kesehatan publik, yaitu untuk mengeliminasi penularan penyakit bawaan air seperti kolera, tipus, dan diare dengan memisahkan zat fekal dari pemukiman warga. Yang kedua, proteksi ekologi, untuk mengurangi konsentrasi bahan organik berlebih dan nutrien mikro, untuk menghindari dampak matematika dari eutrofikasi sungai. Selanjutnya yaitu estetika dan nilai, yaitu untuk mencegah polutan udara berbau tidak sedap, memperbaiki visual sanitasi jalanan, pemukiman, dan meningkatkan nilai jual properti kawasan.
Selanjutnya perhitungan debit air limbah. Perhitungan debit limbah domestik didasarkan pada tingkat konsentrasi Selanjutnya perhitungan debit air limbah. Perhitungan debit limbah domestik didasarkan pada tingkat konsumsi air bersih dikalikan dengan faktor pengembalian atau return factor. Dapat disimpulkan dengan F yang biasanya bernilai 0,6 sampai 0,8 dengan rumus Q harian sama dengan P kali Q, yang dimana P adalah jumlah penduduk, Q adalah konsumsi air per kapita. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu flowchart perhitungan debit air limbah. Dapat contoh jumlah penduduk yang ada pada gambar adalah 200 jiwa, di mana konsumsi per kapita 150 liter per orang, dan dimasukkan dalam rumus Q kali P, dan dapat dimasukkan dalam rumus Q kali dan dapat dimasukkan dalam rumus Q sama dengan P kali Q, di mana faktor pengembalian yaitu 0,8, yang dimana didapatkan hasil konversi dari Q limbah yaitu 86.400, terus output yang didapatkan yaitu 2,78 liter per detik. Selanjutnya yaitu perbedaan drainase dan sewerage. Perbedaan drainase dan sewerage dapat dilihat pada poin-poin pada tabel berikut. Dari yang pertama, sumber air utama. Sistem drainase, sumber air utama yaitu dari curah hujan harian, limpasan permukaan lahan, dan sistem sewerage yaitu aktivitas domestik seperti toilet, mandi, dan cuci piring. Yang kedua, variabilitas debit. Sistem drainase sangat ekstrim, yaitu tinggi saat hujan, nihil saat kemarau. Dan untuk sistem sewerage relatif konstan, mengikuti siklus diurnal penduduk. Yang ketiga, tingkat bahaya patogen. Sistem drainase memiliki tingkat bahaya patogen sangat rendah, yaitu dominasi polusi fisik sampah. Sedangkan sistem sewerage sangat tinggi, yaitu mengandung virus, koli, dan amonia. Yang keempat, kewajiban pengolahan. Pada sistem drainase, kewajiban pengolahan itu umumnya nihil, langsung ke sungai terdekat. Sedangkan pada sistem sewerage wajib masuk sistem IPAL sebelum pelepasan. Yang kelima, prioritas desain utama. Pada sistem drainase, kapasitas debit puncak dan kecepatan aman erosi, sedangkan dalam sistem sewerage kecepatan self cleansing dan kemiringan pipa minimum. Selanjutnya pada dampak sistem saluran gabungan. Yang pertama itu bahaya spillover CSO, yaitu ketika curah hujan ekstrim melampaui kapasitas pipa, campuran air hujan dan limbah tinja mentah akan meluap keluar, atau combined sewer overflow, langsung ke jalanan dan sungai kota, memicu pencemaran patogenik massal. Ilustrasi masalah bahaya spillover dapat dilihat di gambar di samping,
Sedangkan untuk yang poin kedua, disrupsi kinerja IPAL, yaitu limpasan volume air hujan yang terlalu besar merusak sistem biologis pengolahan pada IPAL akibat pengenceran berlebih atau low organic loading, sehingga biaya operasional pompa dan pengolahan meningkat drastis secara tidak efisien. Uh, Selanjutnya yaitu komponen utama infrastruktur. Uh, di sini ada 2 poin, yaitu infrastruktur drainase. Komponen utama inlet, cat basin, parit terbuka, gorong-gorong, kolam retensi, sumur resapan, outlet struktur. Material umum yang terpasang yaitu beton precast atau yang sering kita kenal sebagai units, batu kali plesteran, tanah natural berperangkat bronjol, pipa baja galvanis. Sedangkan jenis sistem infrastruktur sewerage memiliki komponen struktur utama yaitu pipa sambungan rumah, pipa pengumpul lingkungan, pipa interseptor besar, manhole akses, stasiun pompa atau lift station, dan IPAL. Terus pada material umum yang terpasang pada infrastruktur sewerage yaitu polyvinyl klorida, PVC kelas AW, high density polysilane, pipa beton bertulang, atau RCP tahan korosi gas H2S. Selanjutnya sejarah sistem pengelolaan air. Timeline interaktif perkembangan drainase dan sewerage dimulai pada tahun 2500 sebelum Masehi. Mohenjo-daro, saluran tertutup pertama, sistem sanitasi kuno pertama di dunia. Selanjutnya pada tahun 800 sebelum Masehi, Cloaca Maxima di Roma, saluran pembuangan raksasa di Roma. Pada tahun 1854, John Snow menemukan teori kolera, yaitu menemukan kaitan sanitasi air dan kolera. Pada tahun 875, Basil Gate, Sewer London, sistem pembuangan modern di London. Terus pada tahun 1920 material PVC dikembangkan, yaitu awal dari penggunaan pipa PVC. Pada tahun 1974 Indonesia mengeluarkan regulasi pengairan nasional. Terus pada SNI pada tahun 2000, SNI merupakan SNI sewerage pertama, yaitu standar nasional sistem perpipaan kemudian SNI tahun 2000 merupakan SNI sewerage pertama yang dipakai sebagai standar nasional sistem perpipaan di Indonesia. Terus 2026 Smart Drainage Era, yaitu teknologi cerdas untuk drainase. Untuk pembahasan kali ini, pada kesimpulan yang memiliki 3 poin utama yang dapat saya ambil dari hasil presentasi. Yang pertama yaitu sistem drainase perkotaan dan sistem sewerage merupakan 2 infrastruktur yang memiliki fungsi yang spesifik dan harus dikelola secara terpisah. Drainase berfokus pada pengendalian dan pengaliran limpasan air hujan untuk mencegah genangan, sedangkan sewerage berfokus pada pengumpulan dan penyaluran air limbah domestik, dan ini menjaga sanitasi lingkungan. Yang kedua, perencanaan dimensi saluran pada kedua sistem wajib didasarkan pada perhitungan debit dan presisi. Debit drainase ditentukan oleh faktor alam dan tata guna lahan melalui metode rasional, sedangkan
Debit sewerage ditentukan oleh pola konsumsi air bersih dan jumlah penduduk, populasi penduduk. Yang ketiga yaitu saluran drainase dirancang secara terbuka untuk menampung volume air besar secara cepat dan dapat langsung dialirkan ke badan air penerima alamiah. Sebaliknya, saluran sewerage wajib menggunakan sistem perpipa tertutup. eh, Saluran sewerage wajib menggunakan sistem pipa tertutup bawah tanah dan mutlak harus bermuara ke instansi pengolahan air limbah atau IPAL terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan untuk mencegah pencemaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya ambil pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.